Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh beberapa fans Black Clover setelah manga Black Clover chapter 266 dirilis. Dimana seperti yang kita tahu, Nahato sudah menggunakan sebuah ritual terlarang untuk memanggil iblis Asta. Dan bila Asta ingin mendapatkan kekuatan iblis serta berlatih mengontrol kekuatan iblis, Asta harus mengalahkan iblis yang dia miliki. Padahal di akhir cerita Asta terlihat tidak memiliki tangan kanan. Lalu bagaimanakah cara Asta mengalahkan iblis yang dia miliki? Tapi perlu diingat bahwa jawaban yang akan kami berikan di video ini murni hanyalah opini kami sendiri. Dan opini seperti ini masih bisa berubah seiring bertambahnya fakta yang ada di seri Black Clover. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan, kami akan memberikan beberapa fakta penting tentang ritual terlarang yang digunakan oleh Nahato untuk memanggil iblis, sekaligus fakta menarik tentang iblis Asta yang ada di chapter 266. Fakta menarik pertama, ritual atau upacara terlarang yang digunakan oleh Nahato untuk memanggil iblis Asta memiliki nama resmi Devil Binding Ritual, dan secara harfiah bisa diartikan sebagai ritual pengikatan iblis. Fakta kedua, pada dasarnya seorang penyihir biasa membutuhkan semacam relik yang terhubung atau tertaut dengan iblis agar si penyihir tersebut dapat terhubung dengan iblis. Dan setelah penyihir tersebut terhubung dengan iblis, barulah dia dapat menggunakan Devil Binding Ritual untuk memanggil iblis. Ya, intinya relik di sini berguna untuk menghubungkan seorang penyihir dengan iblis, dan Devil Binding Ritual digunakan untuk memanggil iblis. Jangan sampai ketukar ya. Fakta menarik ketiga, selain digunakan untuk memanggil iblis, Devil Binding Ritual termasuk sebagai salah satu sarana agar seseorang dapat melakukan kontrak dengan iblis secara formal. Lalu apa yang akan didapatkan oleh Asta setelah melakukan kontrak dengan iblis? Ya, tentu saja Asta bisa membuat kekuatan iblis menjadi kekuatannya sendiri. Karena dengan ritual terlarang ini, Asta bisa mendapatkan kendali atas kekuatan iblis, hingga membuat Asta dapat lebih leluasa untuk mengeluarkan kekuatan iblis ketika dibutuhkan. Fakta keempat, relik yang dimiliki oleh Nahato terlihat memiliki bentuk yang serupa dengan salah satu bagian tubuh atau sesuatu yang berasal dari hewan, di mana relik pertama berbentuk seperti bulu ayam, sedangkan relik kedua dan ketiga menyerupai cakar dan taring dari kucing dan anjing. Tapi ada kemungkinan juga kalau relik kedua dan ketiga merupakan bentuk dari tulang anjing dan kucing. Relik keempat terkesan berasal dari ekor keledai atau kuda. Sepertinya bentuk dari relik milik Nahato ini memang melambangkan bentuk dari iblis yang dia panggil. Tapi sayangnya sampai saat ini belum dijelaskan dari mana dan bagaimanakah cara Nahato mendapatkan relik-relik tersebut. Fakta menarik kelima, walau hanya iblis Asta yang diperlihatkan muncul di chapter ini, tapi sebenarnya orang yang sudah mengaktifkan ritual terlarang ini adalah Nahato. Ya, di salah satu halaman terlihat dengan jelas bahwa Nahato ikut masuk ke dalam lingkaran sihir yang digunakan sebagai sarana untuk ritual terlarang. Dan seperti yang bisa kalian lihat sendiri, Nahato lah yang sudah mengucapkan kata summon untuk memulai ritual tersebut. Fakta keenam, ukuran iblis Asta yang dipanggil dengan ritual terlarang milik Nahato diperlihatkan memiliki ukuran yang berbeda dari ukuran iblis Asta yang biasanya digambarkan dengan ukuran raksasa. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkinkah ukuran iblis Asta sudah terpengaruhi oleh salah satu efek dari ritual terlarang? Atau mungkin karena iblis Asta hanya bertukar keberadaan dengan tangan Asta? Ya, kami sebenarnya belum bisa memastikan hal ini. Tapi bila ini memang benar, maka hal ini sekaligus menjawab alasan mengapa tangan Asta menghilang ketika iblis miliknya muncul di dunia manusia. Fakta ketujuh, Asta memiliki hubungan yang dalam dengan iblis. Ya, setidaknya itulah salah satu fakta yang bisa kita simpulkan dari perkataan Nahato yang berbunyi, namun dirimu itu berbeda. Tangan itu, Grimoire itu, kamu sendiri memiliki koneksi atau hubungan yang dalam dengan iblis. Nah, walaupun dari perkataan Nahato ini kita memang bisa memastikan satu fakta penting yang kami sebutkan sebelumnya, tapi sadarkah kalian bahwa perkataan Nahato ini sebenarnya memiliki dua artian atau maksud yang sedikit berbeda tentang tubuh Asta dan hubungannya dengan iblis?
di mana arti atau maksud pertama, Asta sendiri bisa berbeda dan memiliki hubungan yang dalam dengan iblis karena Asta sudah memiliki Grimoire daun 5 dan tangan iblis. Kemudian arti atau maksud kedua, pada dasarnya Asta sendiri sudah memiliki hubungan yang dalam dengan iblis, dan hal ini ditandai atau sudah membuat Asta memiliki Grimoire daun 5 dan juga tangan iblis. Lalu menurut teman-teman, maksud atau artian nomor berapakah yang paling masuk akal? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Fakta ke-8, berbeda dari iblis Nahato yang terkesan memiliki topeng ketika dipanggil ke dunia manusia, separuh dari wajah iblis Asta malah terlihat seperti wajah milik Asta. Bahkan rambutnya pun terkesan memiliki bentuk atau gaya yang sama. Dan beberapa hal yang membedakan dengan wajah Asta yaitu warna mata, pola di bawah mata, gigi runcing, dan juga bentuk telinga yang lebih menyerupai bentuk telinga dari Zagreed. Tapi sayangnya sampai saat ini belum bisa kita pastikan mengapa hal ini bisa terjadi. Apakah itu memang wujud asli dari iblis Asta, atau mungkin karena dia sudah meniru atau mengambil wajah Asta. Dan belum bisa kita pastikan juga mengapa iblis Nahato terlihat bertopeng, sedangkan iblis Asta terkesan memiliki desain yang serupa dengan iblis Zagreed. Padahal iblis Nahato dan iblis Asta dipanggil ke dunia manusia dengan ritual yang sama. Mungkinkah hal ini dipengaruhi oleh tingkatan iblis? Atau hal ini dipengaruhi oleh salah satu efek dari ritual terlarang? Menarik untuk kita nantikan. Fakta ke-8, Nahato hanya menyebutkan satu syarat untuk mengaktifkan Devil Binding Ritual, yaitu sebuah koneksi dengan iblis. Tapi dengan alasan yang belum dijelaskan, Nahato malah membawa Asta ke sebuah tempat rahasia dengan sebuah lingkaran sihir misterius. Lalu mengapa Nahato harus repot-repot membawa Asta ke tempat tersebut? Mungkinkah Nahato terlalu malas untuk membuat lingkaran sihir serupa yang ada di tempat tersebut? Atau mungkin tempat tersebut memiliki sesuatu yang belum dijelaskan? Ya, kami sendiri belum mengetahui apa alasan Nahato, tapi kami sangat yakin kalau Nahato pasti memiliki alasan tertentu. Fakta ke-9, setelah iblis Asta muncul di dunia manusia, iblis Asta sempat berkata, "Tidak kusangka kau melepaskanku begitu saja." Dan secara tidak langsung, kalimat yang diucapkan oleh iblis Asta ini terkesan sudah mengisyaratkan kalau pernah terjadi sesuatu di masa lalu antara iblis anti sihir dengan Asta atau bahkan seseorang yang berhubungan dengan Asta. Nah, setelah kita mengetahui 9 fakta menarik tentang iblis Asta dan Devil Binding Ritual yang diperlihatkan di chapter 266, selanjutnya kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang berbunyi, bagaimanakah cara Asta mengalahkan iblis anti sihir? Dan berikut ini adalah opini atau pendapat kami mengenai pertanyaan tersebut. Opini pertama, karena tujuan dari ritual terlarang yang digunakan oleh Nahato adalah untuk membuat kontrak dengan iblis dan membuat Asta mendapatkan kendali dari kekuatan iblis, maka ada kemungkinan kalau pertarungan melawan iblis dalam ritual ini hanyalah penggambaran dari perebutan kendali atau kontrol akan kekuatan iblis. Dan maksud dari kalah menang di sini adalah siapa yang lebih kuat dalam pengendalian atau mengontrol kekuatan iblis. Dan sepertinya ketika kontrol dari Asta lebih lemah dari iblis, maka keberadaan Asta di dunia manusia akan digantikan oleh iblis anti sihir. Ya, mungkin disinilah peran dari Nahato dan mengapa dia membawa Asta ke sebuah tempat misterius. Lalu bila ini memang benar, maka ada kemungkinan kalau di saat keberadaan Asta hampir ditelan oleh si iblis anti sihir, Asta akan mengingat tentang janji yang dia buat bersama Yuno. Ya, kami terpikir hal ini dari sebuah ending di anime Black Clover. Opini kedua, melihat fakta bahwa Asta merupakan seorang kesatria sihir yang sangat mengandalkan kekuatan fisik serta kekuatan anti sihir, maka menurut kami terbilang cukup mustahil Asta bisa mengalahkan iblis anti sihir seorang diri dalam pertarungan fisik. Terlebih lagi Asta diperlihatkan kehilangan tangan kanan. Lalu bagaimanakah cara Asta menyelesaikan Devil Binding Ritual? Ya, ada kemungkinan kalau dalam ritual ini Asta hanya perlu membuat dirinya diakui oleh iblis anti sihir. Atau dengan kata lain, Asta hanya perlu menunjukkan kelayakannya untuk menerima kontrak dari si iblis. Terlebih lagi, iblis Asta ini terkesan sedikit berbeda dari dalam tanda kutip iblis yang dimiliki oleh karakter utama di seri-seri lain. Ya, kalian tahu sendirilah kalau iblis Asta terkesan selalu mendukung Asta, terlepas dari rencana yang dimiliki oleh si iblis.
Opini ketiga, ada kemungkinan kalau Nahato akan membantu Asta dalam mengalahkan iblis anti sihir. Dan opini atau pendapat ini diperkuat dengan dua hal menarik. Pertama, Nahato ikut masuk ke dalam lingkaran sihir yang digunakan untuk memanggil iblis Asta. Bahkan dia sampai melepaskan jubah yang dia kenakan, seolah sedang bersiap untuk sebuah pertarungan. Kedua, Nahato pasti memiliki alasan mengapa ritual terlarang ini dilakukan di sebuah tempat misterius, yang saat ini hanya bisa dimasuki dengan sihir bayangan miliknya. Tapi perlu diingat bahwa kami sendiri belum bisa memastikan apakah seseorang yang akan menjalin kontrak dengan iblis bisa mendapatkan bantuan dari orang lain. Tapi bila seseorang yang akan mengikat kontrak diperbolehkan mendapatkan bantuan dari orang lain, maka menurut kami skema atau cara kerja dari Devil Binding Ritual ini bisa dikatakan berbeda dari latihan Naruto dan Ichigo, di mana menurut kami Devil Binding Ritual ini lebih terkesan mirip dengan skema atau cara kerja dari ritual penaklukan Shikigami di beberapa seri anime manga. Ya, walaupun ada beberapa sedikit perbedaan tentunya. Dan bagi kalian yang sudah mengikuti banyak seri anime manga, pasti tahulah seperti apa skema atau cara kerja dari ritual penaklukan Shikigami. Dan contoh gampangnya itu ritual penaklukan Shikigami yang digunakan oleh klan Zenin di seri Jujutsu Kaisen, atau tepatnya sebuah ritual yang digunakan oleh Fushiguro Megumi, di mana ritual yang dia lakukan sama-sama harus memanggil target untuk dikalahkan. Kemudian tambahan informasi. Menurut penjelasan Yuki Tabata dalam kolom komentar autor yang disediakan oleh WSJ, Yuki Tabata menjelaskan bahwa ada sedikit kesalahan dalam penggambaran lapisan dari pohon klipot, di mana sebelumnya dia mengaku sudah membuat kesalahan karena tanpa sengaja sudah menggambar pohon klipot dengan 9 lapisan. Padahal menurut Yuki Tabata, pohon klipot sendiri hanya memiliki 7 lapisan. Sekian dari kami and see ya.